Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Well, kayak yang lu udah tahu nih, udah lu perhatiin sekarang di bioskop setelah sebelum-sebelumnya tuh rilisan film luar kan agak-agak sepi ya. Ada tapi sepi karena tuh bioskop mungkin pengen ngasih ruang untuk film-film lebaran yang terbukti sukses sih. I mean gue belum pernah ngeliat sepanjang sejarah tuh dari 5 film lebaran terus 4 diantaranya gak cuman tembus 1 juta men. Itu 4 diantaranya tembus 2 juta. Event Jumbo OTW 7 juta gitu. Jadi ya buat gue itu adalah dalam tanda kutip pengorbanan yang layak untuk dilakuin karena akhirnya film lokal yang dimasuk di film lebaran itu melambung semua penontonnya. Cuman mulai minggu ini agak bergeser lagi nih, balik ke setelan pabrik. Jadi film luar yang masuk banyak banget. Gua hitung tuh mungkin ada minimal 4 deh. Dan yang mau gue bahas kali ini adalah salah satu di antaranya, yaitu thriller yang punya trailer lumayan bikin deg-degan ya, lumayan bikin parno buat orang yang takut ketinggian, including gue sebenarnya. Yaitu yang judulnya adalah Drop. Ini dibikin sama Christopher Landon yang sebelumnya itu banyak bikin thriller-thriller kreatif, high concept kayak Happy Death Day, terus sequelnya Happy Death Day to You, sama Freaky juga dia yang bikin. Kalau Drop ini mungkin beda ya kalau dibandingin sama judul-judul yang gue sebut tadi. Ini bukan slasher, ini bukan sesuatu yang melibatkan tribute terhadap film-film slasher zaman dulu, bukan ada unsur sci-fi juga. Tapi gue lihat ini masih senada. Karya-karyanya Christopher Landon termasuk Drop ini bukan thriller yang bisa dibilang kan cerdas ya. Kayak wanjir pinter banget ini level siapa Christopher Nolan gitu. Mengolah otak mind blowing itu kan gak pernah yang kayak gitu ya. Film-film thriller dia itu thriller yang fun, yang santai, mungkin gak groundbreaking, gak bikin genrenya itu dirombak, enggak, sama sekali enggak. Tujuannya tuh simple, bikin thriller yang fun, yang digarap secara solid. Dan gue gak masalah dengan itu karena sometimes justru film-film kayak gitu yang gua dan mungkin banyak orang juga perluin dan inginkan. Ya seneng gitu nonton ke bioskop, ada thriller, terus ya gak aneh-aneh, gak perlu anjir ini ceritanya soal apa mikir atau kemudian meresapi isu sosial yang sangat-sangat berat. Kadang kita tuh ke bioskop cuman pengen duduk santai, oke, menikmati sesuatu yang familiar yang digarap dengan baik, itu udah cukup. Dan Drop bener-bener ngasih itu. Ceritanya tuh adalah tentang seorang perempuan yang berprofesi sebagai terapis, namanya tuh Violet. Dia tuh sekarang hidup berdua bareng anaknya setelah si suami yang dulu melakukan KDRT ke dia itu meninggal. Dan setelah beberapa waktu dia memutuskan untuk kembali membuka hati. Jadi dia tuh mulai untuk kencan lagi dan akhirnya first date sama cowok yang dia kenal lewat dating apps. Dan pas malam dia kencan, anaknya itu dititipin sama adiknya yang namanya Jen. Sedangkan si Violet itu ngelakuin first date sama Henry namanya cowoknya di sebuah restoran mewah yang ada di lantai atas sebuah gedung pencakar langit. Kencan pertama itu selalu awkward ya. Lu semua pasti tahu lah kencan pertama itu se-awkward apa, semengerikan apa, dan ya kemungkinan gak akan berjalan dengan mudah, gak 100% itu berjalan mulus sesuai dengan keinginan kita. Apalagi buat orang-orang kayak Violet yang masih punya trauma masa lalu, itu pasti akan susah. Tapi kesulitan yang kita pernah alami jelas gak sebanding sama Violet ya di first date dia. Karena dia bukan cuman merasakan kencannya itu awkward, tapi dia dihadapin ke situasi hidup dan mati yang semuanya itu dipicu karena ada orang yang ngirim meme ke HP dia. Jadi kayak si Violet tuh awalnya cuma dikirimin meme yang remeh, yang kayak ngejekin dia, tapi lama-lama meme itu berkembang jadi ancaman, jadi sesuatu yang mengancam nyawa dia, nyawa orang-orang sekitar dia. Pertanyaannya kan satu ya, langsung yang muncul di kepala kita, yang juga muncul di kepala Violet tuh satu, ini yang ngelakuin siapa? Culpritnya ada banyak, ada Henry, si teman kencan dia yang dari permukaan sih kelihatannya kayak cowok baik-baik ya, tapi bisa jadi dia tuh menyembunyikan rahasia. Terus ada Kara, si bartender yang kelihatannya itu perhatian banget sama si Violet. Terus ada Matt, waitress yang nyebelin karena ini baru hari pertama dia bekerja. Terus ada Phil, si pianis yang genit yang suka ngegodain Violet. Ada Connor yang kayaknya nampak mencurigakan karena dia tuh terus tabrakan sama si Violet dan ngeliatin dia. Ada juga Richard, si bapak parubaya yang juga lagi ngejalanin blind date. Kalau dilihat sekilas mungkin yang paling dicurigai pertama Henry ya. Cuman seiring waktu tuh kayak kayaknya bukan deh. Terus mikir lagi,
Atau iya? Nah, Drop ini tipe film yang jago mengombang-ambingkan kepala penontonnya dengan pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan who, dan kemudian akan berlanjut ke pertanyaan why. Kenapa dia ngelakuin itu? Nah, naskahnya itu lumayan oke lah dalam tujuannya untuk bikin penonton tuh bertanya-tanya terus. Jadi benar, ini film yang dari awal sampai ke titik semua fakta diungkap itu bakal bikin lu bertanya-tanya. Dan itu seru, itu menyenangkan untuk ditonton. Bahkan di saat mungkin lu udah bisa menebak, kayaknya pelakunya ini. Tapi kan detail dibalik kejahatan yang dia lakuin lu belum tahu. Kenapa dia ngelakuin itu? Gimana modus operandinya, trik yang dia pakai gimana? Itu yang menyenangkan. Nebak-nebak soal why, who, how dari awal sampai akhir itu fun. Dan begitu nonton Drop, gue tuh langsung keinget ke film-filmnya Alfred Hitchcock. Gue nggak bilang ini levelnya level Alfred Hitchcock ya, jangan disalah artikan. Gue nggak ngomong itu. Masih jauh kalau dibandingin film-film Hitchcock. Cuman tipe-tipenya itu agak mirip. Karena kan ini tentang seorang perempuan yang punya rambut blondie, tipikal kesukaannya Hitchcock. Dan dia ini perempuan biasa. Perempuan biasa tuh dalam arti dia bukan agen rahasia, bukan pegawai pemerintahan yang menyimpan rahasia negara lah, FBI atau CIA apalah, Interpol. Enggak, dia perempuan biasa. Dia orang biasa yang dihadapkan pada situasi luar biasa. Itu kan adalah trope kesukaannya seorang Alfred Hitchcock ya. Bahkan kalau lu perhatiin opening creditnya juga kerasa kayak versi modern dari opening credit yang sering dipakai di film-filmnya Hitchcock, dan kayak yang sering Hitchcock lakuin juga di film dia. Sering gue bilang, nggak selalu ya. Drop ini memilih untuk mengurung dalam tanda kutip ya, ngurung protagonisnya itu di satu lokasi. Nanti lokasinya akan pindah, tapi di mayoritas film semuanya kan cuman bersetting di restoran. Dan kalau lu kerucutin lagi, lu spesifikkan lagi, kan nggak cuman restoran, tapi di meja yang didudukin Violet sama Henry. Jadi skalanya itu dijaga biar tidak terlalu besar, biar tetap compact, tetap padat, dengan tujuan bikin filmnya itu kerasa intens. Nah, sebelum nanti di third act itu langsung ditingkatkan skalanya. Ya mungkin ada beberapa yang bakalan ngerasa kalau anjir ini klimaksnya tiba-tiba out of nowhere berubah banget ya, dari sesuatu yang tadinya itu satu lokasi simple, mendadak kan di third act tuh kayak bang, duar meledak langsung jadi sesuatu yang lebih besar, yang overblown, beda banget sama apa yang dibangun dari awal. Ya, gue nggak menampik itu, betul itu. Cuman di sisi lain, gue paham kenapa itu dilakuin. Karena ya filmnya emang butuh ngasih intensitas yang memuncak di third act. Apakah bisa dilakuin tanpa harus meledakkan ceritanya jadi sesuatu yang lebih gede? Ya bisa, tapi wah, jauh lebih susah. Ya namanya klimaks gak apa-apa sih buat gue. Klimaks kemudian itu berubah jadi sesuatu yang lebih besar, it's fine. Lebih baik kayak gitu daripada lu memaksakan diri bikin klimaks yang tetap skalanya kecil tapi ujung-ujungnya melempem, gak lebih intens daripada bagian-bagian sebelumnya. Dan tentu saja sesuai dengan kesukaan penonton zaman sekarang ya, nanti akan ada twist soal pelakunya. Bukan twist yang menipu juga sih ini, dan bukan twist yang akan bikin lu tuh respon dengan what the fuck, nggak nyangka gue anjing. nggak akan yang kayak gitu. Ini bukan twist yang kayak gitu. Kan kita udah tahu tuh dari awal, udah tahu kalau pelakunya ya salah satu dari orang-orang yang tadi gue sebutin. Kita udah tahu, nggak yang kemudian filmnya nge-twist kalau semua ini hanya ada di kepalanya Violet. Itu jelek banget anjir kalau kayak gitu. Kita udah tahu dari awal kalau pelakunya adalah salah satu di antara mereka. Tinggal siapa nih. Nah, makanya ini bukan twist yang bisa dinilai dari wah gue nggak nyangka loh, nggak, karena kita tetap akan tahu kalau pelakunya adalah salah satu dari mereka. Jadi mungkin soal siapa si pelaku daripada disebut twist, mungkin lebih pas disebut revelation kali ya, pengungkapan. Twistnya itu lebih ke arah siapa sih sebenarnya dia ini, si pelaku ini, identitas dia yang sesungguhnya itu siapa, terus gimana modus operandi yang dia pakai, lebih ke arah situ. Kayak lagi bukan twist yang benar-benar cerdas, bukan twist yang benar-benar mengejutkan, what the fuck, enggak, tapi buat gue itu twist yang cukup untuk bikin kita tuh ngerasa lebih tegang, untuk naikin intensitas lah sebelum akhirnya masuk ke klimaks. Walaupun kalau gue ngomongin soal tegang atau enggak, Drop ini bukan thriller yang bener-bener bikin lu tegang banget dari awal sampai akhir, lu akan anjir terpaku di kursi sampai mencengkram paha lu atau paha orang yang nonton sama lu. Ini bukan tipe film yang seperti itu, enggak, yang sampai bikin lu anjir deg-degan banget, enggak. Tapi yang gue suka adalah Drop ini enggak pernah kerasa flat. Dalam arti naskahnya itu secara konsisten terus menyuplai ceritanya tuh dengan hal-hal yang menarik. Apa aja? Dari cara si Violet buat ngakalin si pelaku lah, terus ancaman yang tiba-tiba tuh hadir ke Violet yang nambah terus ancamannya, sampai tadi twist yang gue kasih, kayak ada aja hal yang terjadi. Kadang kan thriller yang mungkin gak terlalu well written tuh
akan ada banyak momen yang kosong ya, yang kayak si penulis mungkin nggak tahu ini gue mesti masukin apa lagi. Nah, drop ini ada terus tuh di saat dia nggak ngasih sesuatu, mungkin itu emang ditujukan untuk bikin penontonnya istirahat dulu bentar lah, resapi dulu karakternya, situasinya, baru kemudian gaspol lagi. Sama gue juga suka gimana filmnya itu kelihatan stylish banget. Ini cocok sama sumber teror yang dialami Violet. Sumbernya kan dari gadget tuh, gadget modern, smartphone. Jadi di saat filmnya kelihatan stylish, kelihatan modern, itu pas. Nggak sebatas gaya-gayaan yang nggak punya arti, nggak punya tujuan. Dan di sini si Christopher Landon bisa bikin filmnya tuh stylish banget, dari visualnya lah, terus editingnya. Ya mungkin itu bukan hal-hal yang ngebantu filmnya untuk kerasa lebih intens, lebih tegang, emang enggak. Tapi at least itu ngasih modal lah, modal tambahan biar filmnya nggak kerasa monoton, nggak kerasa ngebosenin. Drop mungkin bukan thriller yang tegang banget, tapi dia adalah thriller yang tahu gimana cara bikin penonton itu nggak bosen pada saat nonton. Terus kalau ngomongin acting, di sini juga acting para pemainnya bagus-bagus. Kayak si Violet Bean yang meranin adiknya Violet, namanya sama anjir. Violet Bean ini yang meranin Jen ya, atau yang dipanggil Auntie Van sama anaknya Violet. Itu gue suka sama dia karena komik timingnya tuh pas, lucu karakternya. Megan Fahey yang meranin Violet itu juga bisa bikin sosok protagonis yang gak lemah, simply seperti itu. Kayak yang nanti disebut sama pelakunya lah. Pelakunya kan ngomong kalau walaupun kamu dihadapkan di situasi seperti ini, ternyata kamu tuh gak hancur, gak runtuh. Nah itu yang gue suka dari karakter Violet. Dia ini pinter. Dan walaupun dia itu cemas, dia itu takut, tersudut, dia kayak gak pernah kehabisan akal dan selalu berusaha untuk keluar dari situasi yang mengancam dia itu. Gua penonton ini jadinya juga gampang buat ngedukung dia, karena kan ada ya protagonis tuh yang gak likable, atau mungkin dia kelihatan lemah banget, annoying atau gimana gitu. Terus kemudian pada saat dia terancam, yang nonton tuh bodo amat anjir, mati aja lu. Kalau di sini enggak. Si Violet itu bikin yang nonton itu gampang untuk ngedukung dia keluar dari situasi bahaya di restoran, ngedukung dia untuk ngebuka lembaran baru di kehidupan dia, mendukung dia untuk ngeruntuhin tuh stigma jelek yang sering dikasih sama masyarakat terhadap janda yang ternyata juga ada ya di US. So untuk drop skor gue kasih 7 dari 10 lah. 7 out of 10. Ini solid sekali lagi ya. Kayak yang tadi gue bilang di awal, ini bukan thriller yang akan bikin lu tuh wow. Bukan tontonan groundbreaking yang akan mengubah genrenya terus dibilang modern masterpiece gitu. Enggak, ini thriller yang simply digarap dengan oke. So silakan lah ditonton. Kemarin banyak juga yang nanyain, drop gimana bang? Mending drop apa Until Dawn gitu kan. Banyak yang nanya-nanya kayak gitu. Kalau gue sih kalau harus milih antara drop apa Until Dawn, gue pilih drop sih. Walaupun mungkin agak sayang ya ngelewatin filmnya David F. Sandberg di bioskop, cuman ngelewatin film Christopher Landon di bioskop juga sama aja sayangnya. Kalau gue sih harus milih ya pilih drop. Dan buat yang udah nonton silakan juga tulisin komentar kalian di bawah, atau masukin juga ya review kalian di scorefilm.com. Di situ lu bisa masukin review, bisa masukin skor menurut lu filmnya bisa dikasih nilai berapa. Silakan ramaikan. Dan seperti biasa gue ingetin buat yang pengen join membership Cinecrip untuk dapetin beberapa benefitnya, bisa silakan join di home Cinecrip, itu dicek setiap tier itu benefitnya apa aja. Nanti lu juga akan bisa gabung ke sebuah grup WhatsApp tempat pergibahan ya. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama teman-teman ini dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Tier Sobat juga terima kasih tentunya. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.